Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Aulia Dian Vera Darvayanti dengan NIM 1501223189 dari kelas AB46 GAB 0304. Hari ini aku mau memenuhi tugas UTS aku dengan mengangkat tema makna toleransi dalam kehidupan beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Aulia Dian Vera Darvayanti. Hari ini akan menjelaskan tentang makna toleransi dalam kehidupan beragama. Toleransi dalam kehidupan beragama adalah sikap untuk saling menerima dan keterbukaan terhadap adanya umat dengan agama yang beragam. Tidak peduli terhadap agama apa yang dianut, setiap orang selayaknya dapat saling menghargai satu dengan yang lain. Tujuan dari toleransi beragama yaitu untuk membuat suasana atau situasi yang harmonis serta menciptakan kerjasama antar umat beragam. Selanjutnya ada bentuk kerjasama antar umat beragama dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Yang pertama ada penegak keadilan, di mana agama membuat kita dapat menghilangkan diskriminasi yang terjadi dalam berbagai bentuk dan cara. Yang kedua ada perbaikan moral, di mana agama itu ada dengan tujuan supaya pesan-pesan yang terkandung di dalam agama dapat dijadikan pedoman untuk bertindak. Yang ketiga ada taraf hidup, di mana dengan kerjasama di bidang ekonomi dapat dilakukan peningkatan kesehatan, kerjasama di bidang sosial dan pendidikan. Selanjutnya ada faktor pendorong toleransi, di mana yang pertama ada kesadaran dalam beragama, di mana agama mengajarkan hal-hal yang baik dan orang-orang yang beragama akan berperilaku sebisa mungkin sesuai dengan ajaran agamanya. Yang kedua ada kegiatan sosial, di mana dengan kegiatan sosial kita diajarkan untuk saling menolong, menghargai, dan menyebarkan kasih sayang serta kepedulian terhadap orang lain. Lalu yang ketiga ada kebijakan peraturan pemerintah, di mana kerukunan agama tidak hanya karena agamanya saja, tetapi pemerintah juga memfasilitasi peraturan yang mendorong kerukunan umat beragama. Lalu ada faktor penghambat toleransi, di mana ada dua. Yang pertama itu kekeluargaan yang menurun. Nah, sifat kekeluargaan yang menurun itu bisa mengubah seseorang menjadi individualistis, yaitu orang yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Lalu ada yang kedua yaitu fanatisme agama, di mana cinta pada suatu agama itu memang boleh, tetapi juga tidak boleh berlebihan. Karena jika berlebihan, kita tidak akan menghargai perbedaan dan menutup diri terhadap kebenaran yang lain. Selanjutnya ada keuntungan toleransi umat beragama. Yang pertama ada terciptanya harmoni dan kerukunan dalam masyarakat, di mana ketika setiap individu menghormati perbedaan keyakinan agama, maka akan terbentuk lingkungan yang damai dan aman. Dalam suasana yang toleran ini, setiap orang merasa nyaman untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan tanpa rasa takut atau diskriminasi. Yang kedua ada kegiatan sosial, di mana dengan kegiatan sosial kita diajarkan untuk saling menolong, menghargai, dan menyebarkan kasih sayang serta kepedulian terhadap orang lain. Lalu yang ketiga ada perkembangan ekonomi suatu daerah atau negara. Dengan adanya kerukunan dan ketenangan di tengah masyarakat yang bermacam-macam agamanya, investasi cenderung lebih mudah dilakukan karena stabilitas politik maupun sosialnya terjaga dengan baik. Lalu yang keempat ada memperkuat persaudaraan antar umat beragama. Melalui saling pengertian dan pengampunan atas perbedaan-perbedaan tersebut, hubungan sosial antar masyarakat menjadi semakin baik. Hal ini membuka peluang untuk bersatu dalam kerjasama dalam rangka mencapai tujuan bersama. Nah, selain itu, melalui praktik toleransi umat beragama, kita dapat belajar banyak hal baru tentang budaya dan tradisi dari kelompok agama lain. Ini memberikan kesempatan untuk saling bertukar pengetahuan dan memperluas wawasan serta pemahaman kita tentang dunia sekitar. Selanjutnya, ada contoh toleransi umat beragama, di mana
toleransi umat beragama dapat ditemukan di negara Indonesia. Nah, negara yang kaya akan keragaman budaya dan religi. Salah satu contohnya adalah perayaan Hari Raya Idul Fitri oleh umat Islam. Pada saat itu, umat Muslim membuka pintu rumah mereka bagi tetangga non-Muslim untuk merayakan bersama-sama. Mereka memberikan maaf kepada sesama manusia tanpa memandang latar belakang kepercayaan agamanya. Selain itu, ada juga acara-acara interfaith dialog atau dialog antar agama yang diadakan secara rutin di beberapa tempat seperti universitas dan lembaga sosial. Acara ini memungkinkan para pemeluk agama dari berbagai kepercayaan untuk bertemu dan berdiskusi tentang keyakinan mereka dengan rasa saling menghormati dan empati. Lalu di tingkat lokal, banyak komunitas multireligius yang hidup bersama dalam harmoni. Misalnya di Kampung Lumbung di Jawa Tengah, tempat warga Muslim dan Kristen hidup damai sejak puluhan tahun lamanya. Mereka bekerja sama dalam kegiatan sosial seperti gotong royong serta merayakan hari besar masing-masing dengan saling memberikan ucapan selamat. Lalu selanjutnya ada ayat Al-Quran untuk pendukung toleransi dalam beragama. Ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy famay yakfur bit takhuti wa yu'min billahi fa kadis tamsaka bil urwatil wuthqa lan fishama laha wallahu sami'un alim. Dengan arti tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Untuk surat kedua ada Quran Surah Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, dengan arti untukmu agamamu dan untukku agamaku. Melalui surat Al-Kafirun, Allah Subhanahu wa taala menekankan toleransi antar umat beragama. Hal ini dilakukan melalui pengerjaan ibadah sesuai dengan ketentuan agama masing-masing tanpa mencampur adukan urusan keduanya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Teman-teman udah lihat kan materi yang aku sampaikan? Makasih ya untuk waktunya. Maaf kalau masih ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.